Ya, teman-teman mungkin melihat pertandingan tadi malam Indonesia melawan Gini alias Guinea. Sebelum pertandingan kita melihat profil di media sosial. Mereka luar biasa, gagah, kekar. Pada saat pertandingan letoy semuanya, jatuh semuanya. Udah gitu dapat 2 penalti, walaupun 1 gagal. Dibantu itu. Kacau, bahkan nggak sesuai ekspektasi itu. Guinea itu nggak sesuai ekspektasi. Katanya luar biasa, banyak yang main di Eropa, ternyata jauh sama Indonesia teman-teman. Meskipun Indonesia tidak beruntung ya, saya katakan Indonesia tidak beruntung, sangat tidak beruntung teman-teman. Tapi kita tetap semangat ya. Kita tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Garuda Muda teman-teman ya. Kita tetap semangat saja. Sangat tidak beruntung. Saya heran Indonesia kok kurang beruntung. Tapi sudah masuk ke fase ini sudah sangat luar biasa teman-teman ya. Cuma menyayangkan Guinea yang katanya banyak pemain yang main di Eropa, tapi ternyata kayak gitu doang. Federasinya nulis itu easy win. Apa orang dapat 2 penalti, semuanya dikasih penaltinya, penguasaan bola kalah sama Indonesia. Heran juga itu sama yang katanya di profil media sosial. Semangat. Erick Thohir di ruang ganti. Kalian udah kasih yang terbaik. Jadi jangan nangis, tegakkan kepala kalian. Masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke World Cup qualifications. Kita patriot, kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Ya, saya tunduk kepala. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, teman. Mana yang bilang postur dari Guinea itu tinggi-tinggi? Mana kreator-kreator yang bilang Guinea itu pada berotot menakutkan, mainnya itu sangat kenceng-kenceng larinya? Mana coba mana? Udah tengok kan? Makanya ya buat teman-teman semua, kalau bikin konten itu jangan nakut-nakutin. Akhirnya tengok sendiri kan. Bahkan tadi ada pemainnya gini ya, yang lebih kecil loh daripada pemain Indonesia loh. Banyak. Ayo, kok kamu nggak posting itu aja gitu loh, pemain yang kecil-kecil dari gini aja gitu loh. Nah sekarang malah terbukti kan, posturnya tidak berbeda jauh guys, tidak menakutkan seperti yang kalian sampaikan di konten-konten kalian. Gak jelas. Ya, sudah pada nonton sendiri kan, sudah terbukti kan, tidak menakutkan. Berarti itu hanya hoax saja. Biasa Nyari saja. FYP doang lu, konten-konten kreator. Ini timnas Guinea ya termasuk kategori tim guling-guling FC. Dari menit awal sampai akhir kebanyakan banget drama lu ya. Senggol dikit jatuh dilama-lamain lu. Greget gua ngelihatnya. Ingat ya, timnas kita kalah karena penalti, bukan dari bola murni. Jadi menurut gue Guinea ini mainnya sebenarnya biasa aja, tidak sewah yang dibilang oleh orang-orang gitu mainnya. Sangat timnas biasa. Kita sebenarnya masih mampu mengimbangi. Sayang aja timnas kita itu tidak main full tim karena banyak pemain yang harus ada di klubnya masing-masing. Ya oke lah, nice try ya. Ini kita sudah mencapai pencapaian yang sudah luar biasa di titik ini. Kita support timnas kita, ke depannya mungkin bisa jadi jauh lebih baik di bawah asuhan Coach Sintayong. Ya, stop menghujat timnas kita, dukung timnas kita, kasih apresiasi karena sudah melangkah sejauh ini untuk memperebutkan tiket Olimpiade. Gimana nih menurut kalian terhadap tim guling-guling FC ini? Coba tulis di kolom komentar. Dadah. Terima kasih atas perjuangannya Garuda Muda, tapi selamat tinggal Olimpiade. Jadi timnas U23 kita harus gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024 karena harus kalah di laga playoff melawan Guinea Tengge U23. Pertandingannya konyol. Guinea cuma bisa menang lewat penalti, gol penalti yang gimana ya? Sayangnya di pertandingan ini tuh nggak ada VAR. Nih, sebenarnya gue nggak bilang nggak pelanggaran ya, emang pelanggaran si Witan. Tapi ini dari luar kotak penalti gitu loh. Makanya harusnya ada VAR gitu loh. Di babak kedua lagi-lagi Guinea dapat penalti padahal
tackle-nya Alveandra Dewangga itu bersih Bola banget. itu. Sintayong Kena bola. aja sampai marah-marah ke wasit, bener-bener marah banget. Sampai akhirnya Sintayong pun dapat kartu merah. Tetap emang Coach Sintayong adalah Korea's best export. Sorry Samsung, kata dia ya. Ternyata Guinea tidak semenyeramkan itu. Semua orang ngira kayak, aduh takut pemain timnas kita kesenggol, terbang, mental, segala macam. Tahu-taunya apa, pemain Guinea yang dikit-dikit jatuh, turu, tidur, guling-guling FC. Aduh, benar-benar timnas kita sih deserves better sih. Ya, tapi intinya terima kasih timnas U23 telah berjuang semaksimal mungkin. Bangga banget kita bangsa Indonesia, kami semua bangga banget sama kalian semua. Dan intinya sekarang kita mata tertuju pada kualifikasi Piala Dunia timnas Indonesia senior melawan Irak 6 Juni. Oke, coba kalian semua komentar gimana menurut kalian pertandingan tadi. Yuk kita komen semua, let's go. Aduh, Guinea. Aduh, easy win maksudnya apa nih? Lu pada main kesenggol angin juga mental, bener-bener lu. Kita semua dari menjelang pertandingan lawan Guinea pakai acara bilang, aduh takutnya Witan kesenggol, takutnya ini kesenggol. Aduh, ini pemain Guinea gede-gede, bener-bener ya. Gak sesuai. Allah, mereka Gak lebih sesuai. culun, bener-bener. Lebih lembek, tau gak? Letoy, tau gak lu? Lu easy win, lu kalau nggak ada penalti juga nggak bisa menang, tahu nggak lu? Udah dibantu sama wasit dapat penalti 2 kali juga nggak bakal bisa menang lu kalau nggak dapat penalti. 1 gagal ya. Dikira lawan orang Afrika itu lebih sportif, lebih fair play, lebih gimana? Ini mainnya kebanyakan turu, dikit-dikit kesenggol jatuh, udah jatuh nggak berdiri lagi. Gila bener-bener nih orang Guinea. Ingat, kalau lu nggak dapat penalti, nggak dibantu wasit juga nggak bakal menang lo Guinea. Catet tuh. Indonesia dicurangin, Indonesia jelas dicurangin, John. Kalau kita melihat dari foto atau gambar ini, jelas Guinea tidak layak untuk mendapatkan penalti. Harusnya Itu di hanya luar mendapatkan tendangan bebas dari luar kotak penalti. Lihat, kejadiannya bukan di dalam, tapi di luar kotak penalti. Sayang banget ya, John ya. Sayang banget pertandingan seperti ini. Nggak ada VAR, nggak ada kamera offset. Wah, kacau sih. Gimana nih, John? Nggak mungkin kan pertandingan diulang? Tapi nggak apa-apa, gue tetap salut sama perjuangan Indonesia U23. Sayang banget. Kita cuma kalah beruntung. Nah. Makanya di media sosial satu lagi, gue bilang Indonesia itu cuma kalah beruntung. Kalah angin. Gue ini itu cuma menang angin. Menang gede doang. Jelas John. Harusnya nih, fix enggak penalti. Halo, gue langsung aja to the point nih. Menurut kalian, wasit yang katanya dari Eropa ini lebih bagus atau lebih jelek atau sama aja kayak wasit di Piala Asia kemarin? Capek banget nih, wasit lagi. Aduh, gini ya, sebenarnya tuh kita sportif aja. Ya kalau emang kita kalah, kita pasti terima. Tapi kalau salah satu elemen dari kekalahan ini adalah wasitnya ini, wasitnya itu, ya kita kesel juga gitu, susah. Gimana? Apalagi tadi di penalti yang kedua, itu wasit bener-bener di depan mukanya. Dia nggak ngeliat kalau si Dewangga itu nekel bola, bukan nekel kaki. Dikasih penalti. Ya gue kalau jadi Sintayong ya pasti marah juga. Gue tonjok. Lanjut ke penampilan. Kalau menurut gue, Gini itu main biasa aja banget. Standar Sangat aja. biasa. Dan menurut gue nggak lebih bagus dari Uzbekistan, dari Jepang. Ya standar aja, tapi memang kita mainnya jelek gitu ya, nggak bisa bikin peluang. Dan itu yang bikin kita nggak bisa bales gol penaltinya si Gini itu. Dan ya kita terima, kita kalah, kita gagal ke Olimpik, tapi tetap bangga sama apa yang udah dicapai oleh Sintayong bersama timnas ini. Dan kita dukung terus. Nanti tanggal 6 Juni kita juga timnas senior ada kualifikasi Piala Dunia di GBK. Jangan lupa datang lawan Irak. Dan semoga kita bisa lanjut ke round selanjutnya dan semakin dekat ke Piala Dunia. Let's go. Ini alasan kenapa kekalahan timnas Indonesia U23 atas Guinea tidak perlu disesali. Kita tahu timnas kita gagal lolos Olimpiade untuk kedua kalinya. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang patut disyukuri ya, tak perlu disesali. Yang terakhir, yang paling penting. Yang pertama, melampaui ekspektasi. Kita tahu target PSSI ataupun Erick Thohir hanya lolos grupnya. STY berhasil membawa sampai ke peringkat 4. Itu luar biasa. Yang kedua, bentuk permainan ya. Di bawah STY bentuk permainan timnas sudah terlihat. Kita lihat ketika build up dari belakang ketika mendapatkan pressing beberapa kali
tidak panik dan berhasil. Itu patut diapresiasi untuk timnas kedepannya. Yang ketiga, bagaimana prestasi timnas kita berhasil mengalahkan Australia, permainan yang sangat baik ataupun memukau ketika melawan Jordan, dan berhasil menggagalkan Korea Selatan untuk kembali lolos ke Olimpiade. Itu juga luar biasa. Nah, yang terakhir, jangan lupa di bulan Juni kita masih ada 2 pertandingan kualifikasi Piala Asia. Jadi kita masih ada harapan Senior untuk itu mendekati lolos ke Piala Dunia. Nah, menurut kalian apakah ada harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia nantinya? Tulis di kolom komentar. Masih ada. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati. Saya juga nggak terlalu wow dengan tim Guinea. Padahal di sebelum pertandingan itu profilnya tersebar di medsos gitu, di TikTok juga, orangnya tinggi gede, skillnya main di Eropa. Pokoknya diperlihatkan sesuatu hal yang menakutkan. Tapi apa yang terjadi? Tinggi permainannya kayak gitu doang, nggak ada permainan yang luar biasa, bahkan jauh sama Indonesia. Mereka hanya menang beruntung karena mendapatkan 2 penalti, meskipun 1 penalti digagalkan oleh Hernando Ari. Untuk penalti pertama itu jatuhnya sebenarnya di luar kotak penalti. Penalti kedua Dewa Enggak itu sangat bersih dalam mengambil bola sebenarnya, tapi dikasih penalti juga. Penguasaan bola juga Indonesia mendapat lebih ya, berapa persen lebih banyak daripada Gini Ojini. Nggak sesuai ekspektasi. Itu dia bilang di akun Federasi Sepak Bola Guinea ya, ditulis easy win matamu. Orang keserang juga ya kan, kayak gitu. Aduh, Guinea orangnya kayak gede-gede, tapi ternyata hitam-hitam kecil-kecil. Astagfirullahaladzim. Memang itu teman-teman, kalau orangnya, mohon maaf ya, bukan rasis, orangnya berkulit hitam terus dia kekar gitu, masih walaupun kecil, kalau di media sosial kelihatan gede kan. Tapi kalau disandingkan dengan pemain Indonesia, loh kok segitu, saya bilang loh kecil banget. Kemarin di media sosial kok kayak orangnya besar, tinggi gitu, ternyata bahkan mereka yang banyak turu, jatuh, nggak bangun lagi bahkan, bablas mati. Cengeng banget pemain gue ini, aduh, makanya kita itu nggak usah berkecil hati, atau mungkin kita itu sebelum bertandingan merasa orang lain lebih hebat. Jangan teman-teman, apalagi jangan di framing di media sosial seolah-olah kita itu berada di bawahnya. Jangan, iya kan, itu adalah doa kalau begitu kan. Kita lihat peringkat berapa itu, Guinea peringkat 74 ya, 74, ini 134, tapi dapat mengalahkan Korea, Australia yang peringkatnya jauh. Ini cuma 374. Udah lagi itu VAR-nya kan nggak ada kan. Aduh, masa pertandingan terakhir VAR nggak ada. Jadi keputusan murni dari wasit ya kayak gitu. Gimana? Kalian sudah nemu akunnya dari wasit tersebut bukan? Belum? Kalau sudah, tulis di kolom komentar. Kita sama-sama kunjungi itu akun Instagram dari wasit pertandingan tadi malam. Kita ya silaturahmi gitu ya. Kita kan kalau nggak silaturahmi nggak afdol. Tetap semangat untuk song-song musim pra Piala Dunia 2026 teman-teman. 2026 ya. Kita masih ada 2 pertandingan dengan Irak dan Filipina 6 Juni ya 2024 ya, dan 11 Juni 2024, dan semua pertandingan ini ada di GBK ya. Kita bisa memberikan support yang luar biasa dengan data ke GBK. Kita penuhi itu GBK ya, siapa tahu saja teman-teman ketidakberuntungan di U23 akan ya tidak berpindah ke senior, dan kita menjadi beruntung di timnas senior dan kita lolos Piala Dunia. Semoga.